Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Devalia Wahid Salsabila. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal budaya asal saya. Sebagai bagian dari tugas Modul Nusantara Kebinekaan 2, Kenali Asalku. Saya sendiri berasal dari Pulau Buton, Kota Bobo, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Bau saat ini merupakan suatu wilayah bekas kerajaan atau Kesultanan Buton. Nama Buton dikenal sebagai pulau yang memiliki banyak kultur budaya, adat istiadat, dan juga keseniannya. Sebagai daerah penghasil aspal terbesar di Indonesia, Buton memiliki banyak arti. Dalam konteks geografis, Buton berarti Pulau Buton yang terletak di ujung semenanjung Sulawesi Tenggara. Kedua, dalam konteks politik, Buton itu berarti Kabupaten Buton. Dalam konteks yang ketiga yang merupakan kesultanan, di mana Buton biasa digunakan untuk menyebut orang-orang yang berasal dari daerah Buton dan juga orang-orang dari Kabupaten Muna. Di Pulau Buton juga pernah berdiri sebuah kerajaan dan berganti menjadi sistem pemerintahan kesultanan saat Syekh Abdul Wahid selaku penyebar agama Islam yang berasal dari Johor itu menyebarkan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Kaimuddin, dan disitulah masyarakat Buton mengenal kepercayaan yaitu Islam. Selama abad ke-17, ke-18, dan ke-19, Kesultanan Buton itu berupaya untuk menjadi kerajaan yang merdeka, di mana masyarakat Buton terbagi atas dua kategori, yaitu orang Wolio dan orang non-Wolio. Orang Wolio sendiri menempati wilayah di Benteng Keraton sebagai pusat kesultanan. Sedangkan kategori non-Wolio adalah orang-orang yang menempati wilayah-wilayah yang di luar dari Benteng Keraton. Dan saya sendiri tinggal di wilayah Benteng Keraton. Wilayah yang dimaksud tadi berasal dari struktur pemerintahan kesultanan yang terbagi atas 72 bagian yang disebut Pitu Puluh Rua Kadia atau juga dikenal sebagai Pitu Puluh Rua Kaumu. Dalam strata kemasyarakatan Wolio atau Buton, di mana saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah golongan kaumu. Golongan kaum ini sebagai golongan tertinggi. Dia itu biasa ditempati oleh kaum bangsawan yang mana saya maksud adalah sultan ataupun raja dan juga keluarga besarnya. Dan yang kedua adalah golongan Walaka. Kaum Walaka sendiri merupakan kaum atau golongan penengah. Dan yang ketiga adalah golongan Papara sebagai golongan terendah. Kota Bau merupakan kota yang sangat terkenal akan kekayaan kebudayaannya. Salah satunya adalah benteng terluas di dunia yang terletak di Kota Bau. Tidak hanya benteng Wolio, beberapa kebudayaan juga terletak di Kota Bau. Dan pada tahun 2006 di bulan September, Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI bersama Guinness Book of the World Record itu telah menobatkan Benteng Keraton Buton sebagai bangunan pertahanan terluas di dunia. Di antaranya adalah Benteng Suralio, Benteng Badia, Masigi Ogena, Masjid Kuba, Batu Popoa, Batu Gandangi, Kasulana Tombi, Jangkar Kapal Meriam, Kompleks Makam Kamalikara, Kamalibata, Istana Kamalibadia, Malige, Istana Ilmiah, Gua Arupalaka, dan Zawiya, dan masih banyak lagi yang termasuk dalam kategori wilayah-wilayah di dalam Benteng Keraton. Sebagian besar dalam kawasan Benteng Keraton atau masuk dalam struktur cagar budaya benteng Keraton dan selebihnya di sekitarnya sebagai bagian dari warisan peradaban masa lalu. Terdapat beberapa upacara adat yang hingga saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Kota Bau. Di antaranya itu upacara adat Pusuwo atau pingitan. Jadi orang Buton itu harus dipingit, di mana pingitan ini juga dimaksud sebelum para gadis-gadis masyarakat Buton itu melangsungkan pernikahan. Jadi mereka itu harus melakukan dulu upacara namanya pingitan. Selanjutnya adalah upacara adat Pasipo atau 7 bulanan. Jadi ibu-ibu hamil atau yang mengandung sudah selama 7 bulan juga harus dilakukan upacara namanya adat Pasipo. Dan upacara yang lainnya adalah upacara adat Alana Bulua atau Akika, di mana Alana Bulua ini maksudnya memotong rambut, teman-teman. Selanjutnya adalah upacara adat Dole-Dole. Jadi anak-anak yang telah menginjak usia 1-2 tahun. Untuk apa tujuannya? Untuk anak-anak tersebut terhindar dari sakit-sakit. Dan masih banyak lagi. Di mana dalam setiap upacara adat atau kegiatan kebudayaan, masyarakat mempunyai pakaian yang menunjukkan fungsi
dan makna pakaian itu sendiri. Penempatan pakaian tersebut biasa dilihat dari strata sosial ataupun acara apa yang akan berlangsung saat itu juga. Dan saya akan menjelaskan 5 pakaian yang paling sering terlihat oleh acara-acara adat masyarakat setempat. Yang pertama adalah baju kobong. Baju kobong merupakan pakaian kebesaran kaum wanita dan terbuat dari kain satin dengan warna dasar putih yang dihiasi manik-manik, benang emas ataupun perak. Biasanya kaum wanita yang ingin menikah juga memakai pakaian kombo ini. Jadi baju kombo ini merupakan baju kebesaran. Dan yang kedua adalah baju koboroko. Baju koboroko ini sangat unik ya teman-teman, karena dalam bahasa Olio koboroko itu sendiri berarti leher. Jadi baju koboroko adalah baju yang berkerat di leher. Baju ini dipakai oleh kaum wanita dengan warna cerah dan dipadukan sama silikumbaya atau bia-bia itano. Yang ketiga adalah baju kamboa. Biasanya dipakai ibu-ibu, gadis maupun anak-anak, dan jika bangsawan yang menggunakannya dipadukan dengan kain sarung yang terdiri dari 3 lapisan. Yang keempat, pakaian ajo tandaki, yang merupakan selembar kain besar atau bia ibeloki yang berwarna hitam dan hanya dililitkan pada sekujur tubuh pemakainya. Jadi pakaian ajo tandaki ini hanya digunakan oleh kaum laki-laki saja. Dan yang terakhir adalah pakaian ajo bantea, yang terdiri dari celana panjang dan pakaian para perangkat adat Kesultanan Buton. Jadi pakaian ajo tandaki dan ajo bantea tadi dipakai oleh kaum laki-laki. Dan sebenarnya masih banyak lagi pakaian adat Buton. Jadi hanya saya menjelaskan beberapa di antaranya yang sangat sering kita jumpai. Jadi teman-teman bisa sharing-sharing juga di internet untuk mencari apa-apa saja sih pakaian adatnya. Selain memiliki keragaman upacara adat, Kota Bau-Bau juga kaya akan keberagaman etnis dalam kategori baik dari luar maupun dari dalam. Di antaranya adalah Holio, Cia-Cia, Pancana, Kari-Kaling atau Bali, Jawa, Bugis, Toraja dan sebagainya. Karena kita juga ini merupakan wilayah Sulawesi, jadi tentu masih ada kesamaan atau miripan dari sesama Sulawesi. Ada berbagai tari-tarian tradisional yang terkenal, di antaranya tari Lariangi yang berasal dari Kepulauan Tukang Besi yang sekarang Kabupaten Wakatobi, tari Galangi, tari Manguru, dan tari Kenta-Kenta. Tari Lariangi merupakan tarian kerajaan dan masih banyak lagi. Dan saya sendiri biasa itu membawakan tari Lawati sebagai tarian sambutan yang hingga saat ini masih sering digunakan oleh orang-orang kesenian sebagai bagian dari penyambutan ataupun tarian sambutan untuk orang-orang pendatang ataupun acara-acara khusus. Di Buton juga itu memiliki keragaman kesastraan, di mana terdiri dari keragaman dokumentasi naskah kuno sejarah kerajaan Buton. Keragaman etnis ini disertai dengan beragam bahasa yang digunakan masing-masing kelompok dalam wilayah Kesultanan Buton. Bahasa Wolio merupakan bahasa yang digunakan pada kesultanan ataupun bahasa resmi yang biasa dijumpai oleh masyarakat Wolio itu sendiri. Jadi jika teman-teman berkunjung ke Buton ataupun ke Kota Bau-Bau, itu biasa bahasa resmi atau bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat itu adalah bahasa Wolio. Walaupun kita tahu banyak sekali bahasa ataupun etnis-etnis dan ragam lainnya itu di Buton. Banyak sekali keberagaman bahasa di Pulau Buton. Namun pada dasarnya masyarakat lebih sering menggunakan bahasa Wolio sebagai bahasa sehari-hari. Selain dari bahasa, kita beralih ke kerajinan dan juga permainan tradisional oleh masyarakat Buton. Di Buton itu sendiri sangat gemar masyarakatnya membuat kerajinan gerabah, anyaman, kuningan, kain tenun dan lain-lain. Gos itu sendiri merupakan bagian dari kerajinan Buton, ataupun ini sebutan adalah gerabah-gerabah kuno dulu, karena dia berasal dari tanah liat. Jadi orang-orang dulu itu untuk menampung air menggunakan boso itu sendiri. Sedangkan untuk permainan tradisionalnya terdiri dari permainan pelupo, pelujo, pakaleko, pakasede-sede, eda, pekaopo-opo dan lain sebagainya. Kekayaan yang dimiliki dari warisan budaya Buton
oleh pemerintahan Kota Bawang melalui Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bawang menjadi kekuatan tersendiri untuk dipromosikan pada dunia luar. Saya Devalia Wasasabila mengajak teman-teman untuk melihat berbagai macam kebudayaan di Indonesia, khususnya Pulau Buton. Jadi saya sangat bangga menjadi bagian dari putri daerah Buton itu sendiri. Dan teman-teman, semoga kita diberikan kesehatan. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.